pendiri NWDI NBDI pernah bertanya tentang Gunung Rinjani kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Al-Masyab rahimahumallahu ta'ala. Pertanyaan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, pertanyaan pahlawan nasional Lombok kepada Syekh Hasan Al-Masyad tentang Pulau Lombok, tentunya khususnya tentang Gunung Rinjani. Kenapa gunung saya di Lombok yang namanya Gunung Rinjani, gunungnya tidak sesuai dengan wilayahnya, dengan daratannya? Karena pada waktu itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ngaji di Syekh Hasan Al-Masyab tafsir Al-Jalalain. Ini cerita yang kami dengar langsung di Bapak Maulana Syekh di Musalla Al-Abrar dulu. Tatkala pengajian tafsir Al-Jalalain sampai pengajian beliau ke firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal jibala autada. Jibal, jabalun, gunung merupakan autad. Gunung itu merupakan pasak bagi satu tempat, bagi satu pulau. Tapi yang mengherankan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sehingga beliau bertanya kepada guru besar beliau Syekh Hasan Al-Masyad, kenapa kok gunung saya tidak sesuai dengan pulaunya? Gunungnya Masya Allah besar dan tinggi, kurang lebih hampir 4 kilo. Sementara pulaunya tidak sesuai dengan gunungnya. Sehingga itulah sebagai kebingungan pendiri NWDI NBDI pada waktu itu, sehingga bertanya kepada guru besar beliau Syekh Hasan Al-Masyab tentang Gunung Rinjani. Apa jawab dari Syekh Hasan Al-Masyad? Jawab Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullah adalah, akan ada di Rinjani, akan ada di Al-Amfanan, akan ada di Lombok hikmah daripada hikmah-hikmah yang luar biasa yang ada di Lombok. Sehingga dari itulah Bapak Maulana Syekh di wasiat beliau mengatakan, Pulau Lombok kecil sekali, tapi gunungnya besar dan tinggi. Kalaulah orang pandai mengkaji, mestilah sujud 1000 kali. Andaikan orang tahu apa yang ada di Gunung Rinjani, keistimewaan, kemuliaan, rahasia-rahasia yang ada di Pulau Lombok, niscaya orang akan sujud 1000 kali. Makanya tidak heran para ulama-ulama berdatangan ke NWDI NBDI. Makanya kita tidak heran ulama-ulama berdatangan ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh untuk berziarah. Ulama-ulama ternama, ulama-ulama dunia yang ziarah ke Bapak Maulana Syekh seperti Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunya, yang sudah sering kami jelaskan itu. Kealiman beliau, ketenaran beliau, kemasyhuran beliau, karya karangan beliau sudah masyhur sampai saat ini. Yang sampai saat ini belum kita punya ulama seperti Syekh Yasin Isa Al-Fadani dalam ilmu hadis tentunya. Begitu hebatnya beliau, luar biasa, datang ziarah kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Untuk apa? Minta kepada beliau agar memperbanyak karya tulis beliau. Minta kepada Syekh Zainuddin Al-Amfanan agar memberikan beliau ijazah tentang yaitu minyak mas mulia pusaka Selaparang yang diracik dari mie tanah yang pernah nempel di jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poinnya adalah ulama yang begitu hebat datang berziarah ke Lombok, datang berziarah ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Yang kedua adalah ulama-ulama yang ternama, ulama dunia yang ternama seperti
Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang kami sudah banyak jelaskan di pengajian-pengajian, bahkan ada di video-video yang sudah kalian para santri-santriwati lihat, sudah banyak mendengar hal itu. Ini semua adalah bukti bahwa Gunung Rinjani luar biasa. Disebut gunungnya, tapi yang dimaksud adalah orang yang tinggal di Gunung Rinjani, yaitu pendiri NWDI dan NBDI. Sehingga Bapak Maulana saya dulu sering sekali mengatakan bahwa Gunung Rinjani adalah gunung yang terbesar di dunia. Gunung Rinjani adalah gunung yang paling tinggi di atas dunia secara ilmu faraidnya. Memang secara faktanya, kenyataannya Himalaya lah yang tertinggi sampai 9 kilo. Tapi wilayah, tapi pulau tempatnya besar, tidak sesuai besar pasaknya, tidak sesuai besar gunungnya dengan wilayahnya, dengan pulaunya. Pulau Lombok kecil, tapi gunungnya pas sebagai pasak sangatlah kecil, tidak sesuai antara gunung dengan pulaunya. Inilah sebagai isyarat bahwa kealiman, kewalian daripada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang sudah banyak kami sampaikan di Muzayyin Sabri Channel bahwa beliau merupakan Sayyidul Warisin. Beliau adalah pimpinan ulama-ulama yang ada di zaman beliau. Ingat, ini yang banyak tidak dipahami oleh sebagian teman. Banyak yang tidak dipahami oleh sebagian kawan-kawan, para santri-santriwati, para siswa-siswi kami banyak bertanya, apakah Syekh Zainuddin lebih bagus daripada Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya tidaklah. Ya, beliau itu menjadi pimpinan ulama di zamannya. Bukan semasa dunia beliau menjadi pimpinan ulama, tidak. Di zamannya. Di zaman Bapak Maulana Syekh yang menjadi Sayyidul Warisinnya, pimpinan ulama adalah Bapak Maulana Syekh. Ya, di zaman Bapak Maulana Syekh. Demikian juga menjadi kutubul aktobnya, menjadi pimpinan wali-wali Allah di zaman Bapak Maulana Syekh, ya Maulana Syekhnya. Wajarlah makanya ulama-ulama dunia datang berziarah kepada beliau. Keberadaan beliau di Gunung Rinjani, di Pulau Lombok, dengan adanya Gunung Rinjani yang tidak sesuai dengan wilayahnya, pulaunya, itu isyarat dari Syekh Hasan Al-Masyad bahwa benar-benar di Lombok ini, benar-benar di Rinjani ini, sekalipun kecil tapi punya tuan guru, punya kiai, punya ulama yang level dunia, yang bisa mengarang hizib, bisa mengarang tarekat, Masya Allah, bisa mengarang solawat. Ulama-ulama dunia ziarah bersilaturahim dan minta ijazah kepada beliau. Bahkan Syekh Yasin Isa Al-Padani mengatakan, ulama itu kalau belum bertemu dengan Syekh Zainuddin, belum menjadi ulama yang tulen. Itu ungkapan Syekh Yasin Isa Al-Padani sewaktu beliau berziarah ke Pancor dulu. Ini kami dengar daripada pelinsir-pelinsir yang ada di Lombok, pelinsir-pelinsir yang umurnya 60-an tahun ke atas, yang pernah ngaji di Syekh Yasin Isa Al-Padani dulu sewaktu ziarah ke Lombok. Itu yang menceritakan kami. Memang saya tidak pernah ikut ngaji, tidak pernah bertemu dengan Syekh Yasin Isa Al-Padani. Memang kami ada, cuman kami masih SD. Tapi yang menceritakan kami adalah kakek-kakek kami, pelinsir-pelinsir yang ada di Pulau Lombok. Itulah kata Syekh Yasin. Ulama yang ada di zaman Bapak Maulana Syekh belum menjadi ulama yang asli, yang tulen, kalau belum bertemu dengan Syekh Zainuddin Al-Amfanan. Mungkin pikiran para santri-santriwati, para tulab talibat, pikiran para adik-adik, kan tidak semua ulama datang ke Pancor dulu. Sebagian ulama, hanya beberapa ulama, seperti Syekh Zakaria Bila, seperti Syekh Yasin Isa Al-Padani, demikian seperti Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seperti Syekh Mukhtar, demikian juga Sayyid Al-Kab, Syekh Muhammad Ismail, dan ulama-ulama yang lainnya. Terus bagaimana dengan ulama-ulama yang lain? Apakah dia tidak menjadi ulama? Ulama.
Tapi yang namanya ulama tidak mesti bertemu di alam zahiriah seperti kita ini. Mereka bisa saja bertemu di alam yang lain. Seperti yang sudah kami ceritakan pada video yang lalu. Ada kiai ternama, ulama yang paling hebat sampai saat ini di bagian Sulawesi Selatan. Sudah kami jelaskan itu. Ulama dari Sulawesi Selatan tatkala dikunjungi oleh salah satu murid Bapak Maulana Syekh yang namanya Tuan Guru Haji Adharudin. Singkat cerita, tatkala hanya melihat fotonya Bapak Maulana Syekh, hanya melihat fotonya yang ada di hizib, spontan orang itu, ulama Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dalik, menangis hanya melihat fotonya Bapak Maulana Syekh. Dan spontan dia mengeluarkan ungkapan beliau, Syekh Zainuddin ini adalah sebagai imamku di alam gaib. Ingat ungkapan Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dalik, ulama ternama yang ada di Sulawesi Selatan. Itu ungkapan beliau. Tatkala hanya melihat foto, gambar wajah yang ada di hizib Nahdlatul Watan, beliau mengatakan, Syekh Zainuddin ini imam saya di alam gaib. Secara zahiriah dia tidak pernah bertemu, tapi di alam gaib selalu dia ngaji, selalu belajar dan bertemu dengan Syekh Zainuddin Al-Amfanan. Itulah yang terjadi pada ulama-ulama yang lain. Tidak mesti bertemu secara zahiriahnya, bisa saja bertemu dengan alam yang berbeda, alamnya para wali, alamnya para ulama. Itulah yang menguatkan, yang mensyarahkan, menjelaskan makna ungkapan dari Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani Musnidud Dunia. Ini semua adalah isyarat tentang hebatnya Rinjani yang tinggi menjulang tinggi, yang tidak sesuai dengan pulau yang Gunung Rinjaninya sebagai autatnya, sebagai watidunnya. Nah, inilah cerita dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang bertanya langsung kepada Syekh Hasan Al-Masyad, kenapa kok Gunung Rinjani tidak sesuai dengan wilayah